Halo teman-teman, sekarang saatnya kita membacakan komentar netizen teman-teman ya. Netizen Indonesia salah satu netizen yang paling sibuk di dunia ini. Gua akan sampaikan komentar dari netizen. Kalau ada yang bisa gue jawab, akan gue jawab teman-teman ya. Nah, langsung gue share aja ke teman-teman semua. Ini adalah komentar netizen. Nah, jadi ini adalah komentar dari YouTube Studio gue. Ini adalah video yang dikomentari ya. Nah, kita langsung aja bacakan dan gue akan langsung berusaha menjawab yang semampu gue menjawab ya. Jadi yang pertama ada Bapak Aji Ardi, dulu pernah mau bikin NPWP, NPWP-nya belum jadi. Perusahaan belum beroperasi, sudah kena denda terlambat lapor. Nah loh, WP 6 bulan nggak keluar ujuk-ujuk didenda. Karena terdesak waktu, aku lapor ke kantor pajak untuk dibayarkan. Nah, sekarang sudah nganggur, apakah perlu punya NPWP padahal nggak punya penghasilan? Jadi gini, yang pertama ya, jika belum punya NPWP, maka tidak perlu punya NPWP ya. Nanti saja kalau sudah ada penghasilan yang di atas PTKP. Kemudian yang kedua, kan kita nggak jelas nih apakah dia sudah punya NPWP atau belum ya. Jika sudah punya kartu NPWP, maka tetap wajib lapor SPT tahunan setahun satu kali ya, walaupun isinya nihil. Gitu ya, teman-teman ya. Walaupun lu nganggur, tetapi kalau sudah punya kartu NPWP, maka tetap harus bikin SPT tahunan lapor satu tahun satu kali, walaupun lu nganggur ya. Tetapi kalau belum punya NPWP, ya udah nggak usah ngapain. Oke, ini gua like dulu. Oke. Bapak Teddy, pajak seperti kita punya hutang, bayar terlambat sudah kena penalti, masih dibebankan bunga. Dasar perhitungan bunga pun dasarnya BKN dari nilai denda keterlambatan. Nagih pun setelah 2 tahun. Nah ini ya, kita sangat mengkritisi. Tolong dong nagih jangan 2 tahun kemudian ya. Kalau mau nagih ya langsung bulan depannya. Tetapi dengan Kortes ini mudah-mudahan akan bisa lebih rapi ya. Semua yang dibilang Ko Awan itu benar sekali. Semangat Ko, bantu terus rakyat yang dizolimi oknum DJP. God bless you. Ya, ini mengenai apa sih? Mengenai viral lagi, ibu ini bayar pajak miliaran. Ya, si ibu bayar pajak miliaran, kasihan ya. Kemudian Bapak Hujan Rintik, akhirnya ibu-ibu mau buka usaha takut. Iya ya. Jadi gara-gara kasus-kasus seperti ini, orang jadi takut buka usaha, orang jadi takut mau berbisnis, orang takut mau punya usaha besar gitu. Karena ketika usahanya besar, untungnya nggak seberapa, tetapi pajak sudah mengintai di belakang gitu ya. Khawatir sekali para pengusaha ini. Cari uang untuk sumbang negara saja, mendingan jualan kangkung di pasar bebas pajak aman. Ya, kalau Anda jualan cash tunai di pasar ya masih aman, teman-teman ya. Sekarang tolong solusinya saja supaya tidak terjadi kasus-kasus seperti itu. Oke, ini mengenai ibu bayar pajak miliaran ya. Solusinya adalah selalu siap dengan upaya hukum ya. Jangan dikit-dikit nangis, jangan dikit-dikit marah-marah, tetapi selalu siap dengan upaya hukum. Apakah upaya hukum itu mahal? Jawabannya tidak juga ya, karena upaya hukum bisa gratis, bisa dilakukan secara mandiri. Tetapi memang makan waktu dan tenaga. Itulah yang harus kita korbankan kalau mau cari keadilan, teman-teman ya. Lu nggak bisa mau cari keadilan, tapi gue mau tetap gratis, gue mau tetap tidak repot, gue mau tetap tidak susah, nggak bisa. Ya, ada yang mesti lu korbankan ketika lu mau mendapatkan keadilan. Kalau nggak uang, ya tenaga, gitu kan. Kalau lu tidak mau keluar uang, ya lu kasus keluarkan tenaga, gitu kan. Nah, oknum sama dengan berjamaah. Di Konoha semua dipajaki. Jualan dipajaki, makan kena pajak, punya usaha kos-kosan atau kontrakan kena pajak, usaha jualan kena pajak, apa aja semua dipajaki. Ya, begitulah ya. Begitulah hidup di dunia ini ya. Kalau nggak ada pajak ya negara nggak bisa maju, pemerintah nggak bisa maju ya. Kita jangan bandingkan kita dengan negara-negara yang kaya minyak ya. Kita bukan negara kaya minyak, walaupun ada minyak sih. Kemudian Bapak M Beauty Academy. Pengusaha memang selalu diperas. Kalau bukan oknum polisi ya oknum pajak. Wah, kasihan ya. Hutang negara itu makin banyak dan negara menekan Kemenkeu, maka ya Kemenkeu menekan pengusaha. Ya begitulah teman-teman ya. Jadi dari atasnya Prabowo yang menekan Sri Mulyani menekan DJP, DJP menekan kita semua, para rakyat kecil yang jelata ini teman-teman ya. Ya mau gimana lagi? Memang seperti itulah faktanya. Kalau nggak begitu ya negara nggak bisa jalan, gitu kan? Kalau semua orang dibiarin nggak bayar pajak, ya pemerintah nggak bisa jalan, teman-teman ya. Bapak Aurum Sunni, kalau tidak salah
syarat untuk ke pengadilan, pihak WP wajib menyetor denda di depan. Apa benar? Jawabannya tidak ya, tidak. Di undang-undang terbaru, WP tidak perlu membayar. Nah, ketika mau, mengajukan upaya hukum, ya. Nah, WP cukup membayar sejumlah yang disetujuinya saja, gitu ya. Nah, jika WP setujunya itu Rp0, maka dia bayar Rp0. Begitulah ketentuan undang-undang terbaru. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, upaya hukum itu tidak harus dibayar dahulu ya. Teman-teman bisa gratis, tidak usah bayar dahulu. Kemudian Bapak Hello El Clasico. Mau jujur bayar pajak malah keluar biaya akuntan, biaya konsultan, kalau sengketa masih bayar lawyer. Ini benar ya. Emang oknum ini senang kalau UMKM bangkrut. Mereka inilah pengkhianat bangsa sebenarnya ya. Memang seperti itu teman-teman ya. Lu mau jadi orang benar, terpaksa harus bayar tenaga akuntan, konsultan pajak. Kalau kena sengketa masih ke pengacara dan repot segitu teman-teman ya. Memang sesusah itulah mau cari keadilan di negara Konoha. Memang pajak enteng ngomongnya, kalau sudah PKP harus dan wajib paham pembukuan katanya, memang kacau ya. Mana bisa orang orang pribadi, UMKM memahami pembukuan ya. Kita-kita aja nih orang-orang kayak gue nih yang sudah bertahun-tahun di industri, tetap tidak semudah itu memahami akunting ya. Tetap ada aja errornya teman-teman ya. Ini malah dibiarkan negara pura-pura nggak tahu, sudah banyak sekali kejadian. Mana aparat negara yang berani membela atau memberantas? Tolong Pak Prabowo buktikan, jangan omon-omon ya. Pak Prabowo lagi ke luar negeri, Pak, lagi liburan, jalan-jalan ya. Jangan diharapin. Bapak Ciungwana Rajisaka, kalau memang oknum, gampang tuh usutnya. Lah, wong jelas tempatnya di mana, kerjanya di mana. Semboyannya kan menuju emas. Mas Karyo mungkin. Wah, gimana nih? Setuju Pak Awan, harusnya setelah dibayar, diberikan edukasi. Apa yang harus dilakukan wajib pajak selanjutnya. Fakta di lapangan, setelah ada pembayaran SP2DK, WP dibiarkan begitu saja. Intinya sudah bayar selesai, nggak ada edukasi. Memang betul seperti itu yang terjadi teman-teman ya. Orang udah bayar, udah benar, sudah setuju, ditinggalin begitu aja ya. Kenapa begitu? Karena si AR punya target. Targetnya AR bukanlah kepatuhan wajib pajak. Targetnya AR bukanlah eh, pelaporan yang benar atau kejujuran wajib pajak. Targetnya AR adalah uang, uang, dan uang. Teman-teman ya, kalau uangnya sudah masuk, pajak sudah dibayar, ya udah dia move on ke orang lain. Ya, kenapa dia masih move on? Karena masih ada target yang masih dikejar gitu loh. Kalau lu sudah bayar pajaknya, targetnya sudah tercapai, ya dia lanjut ke orang lain. Ngapain lu diurusin lagi? Gitu loh. Memang mengedukasi orang gampang, lu kira? Ya susah teman-teman ya, mengedukasi orang tuh susah sekali. Udah gitu orang diedukasi nggak ngerti-ngerti lagi ya. Jadi daripada dia repot mengedukasi orang, mending lu disuruh cari konsultan pajak aja, dia bisa move on ke bangsa yang berikutnya ya. Nah, gitu teman-teman ya. Rakyat Indonesia ini arahnya mau dibuat miskin agar ketergantungan terus ya. Mau gimana lagi teman-teman ya? Inilah negara kita ya teman-teman. Bapak Asep Channel, ketika susu peternak tidak laku bahkan sampai dibuang-buang, di mana petugas pajak ya? Petugas pajak ya di kantor pajaknya dia ya teman-teman ya. Bapak New Roads, kenapa masnya motong-motong videonya aja jadi greget nontonnya? Biarkan si Mbak yang di video selesai dulu baru dikomentari. Oh, ini mengenai pajak miliaran. Ya, supaya gue nggak lupa Pak ya. Kalau gue sudah selesai semua baru dikomentari, ntar gue lupa ya Pak ya. Mohon maaf ya. Jadi setelah selesai ada satu poin, saya potong di pending dulu supaya saya bisa kasih penjelasan gitu. Sejak kasus Senturi, ini Bapak Rusli Lim, kemudian Sri Mulyani ditarik Bank Dunia dan ditarik kembali oleh Jokowi. Saya dulu tidak percaya dengan kemampuan Sri Mulyani. Terbukti beliau gagal memajukan ekonomi Indonesia termasuk presiden saat memimpin. Ya mau gimana teman-teman ya. Memang Sri Mulyani berhasil? Jawabannya tidak teman-teman ya. Negara kita bisa punya potensi yang jauh lebih bagus, jauh lebih besar daripada sekarang ini. Tetapi faktanya ya seperti itulah yang terjadi sekarang teman-teman ya. Oke, itu teman-teman komentar netizen dan kita akan bikin lagi video-video seperti ini supaya komentar-komentar Anda dapat tersampaikan kepada masyarakat luas. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Semoga terbantu.